akan membahas materi 1 dan 2, urgensi pendidikan kewarganegaraan, landasan historis, sosiologis, dan yuridis, serta dinamika dan tantangan pendidikan kewarganegaraan. Dasar pemikiran dan urgensi. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendali diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya masyarakat, bangsa, dan negara. Kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 Pasal 1 Ayat 2. Pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Landasan historis. Pendidikan kewarganegaraan di Indonesia awalnya diselenggarakan oleh organisasi pergerakan yang bertujuan untuk membangun rasa kebangsaan dan cita-cita Indonesia merdeka. Landasan yuridis. Pendidikan kewarganegaraan Indonesia lahir karena tuntutan konstitusi atau Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan sejumlah kebijakan pemerintah yang berkuasa sesuai dengan masanya. Landasan sosiologis. Pendidikan kewarganegaraan Indonesia dilakukan pada tataran sosial kultural oleh para pemimpin di masyarakat yang mengajak untuk mencintai tanah air dan bangsa Indonesia. Ontologi pendidikan kewarganegaraan adalah sikap dan perilaku warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Materi 3. Konsep dan urgensi identitas nasional. Menelusuri konsep dan urgensi identitas nasional. Konsep identitas nasional dibentuk oleh dua kata dasar, yaitu identitas dan nasional. Kata identitas berasal dari kata identity. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, identitas berarti ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang atau jati diri. Pancasila merupakan identitas nasional Indonesia yang unik. Pancasila bukan hanya identitas dalam arti fisik atau simbol, layaknya bendera dan lambang lainnya. Pancasila adalah identitas secara non-fisik, atau lebih tepat dikatakan bahwa Pancasila adalah jati diri bangsa. Menurut Hardono Hadi pada tahun 2002, jati diri itu mencakup 3 unsur, yaitu kepribadian, identitas, dan keunikan. Dasar historis, yuridis, dan sosiologis. Pembentukan identitas nasional melalui pengembangan kebudayaan Indonesia telah dilakukan jauh sebelum kemerdekaan, yakni melalui Kongres Kebudayaan pada tahun 1918 dan Kongres Bahasa Indonesia 1 tahun 1938 di Solo. Peristiwa-peristiwa yang terkait dengan kebudayaan dan kebahasaan melalui Kongres telah memberikan pengaruh positif terhadap pembangunan jati diri atau identitas nasional. Landasan historis. Identitas nasional Indonesia ditandai ketika munculnya kesadaran rakyat Indonesia sebagai bangsa yang sedang dijajah oleh bangsa asing pada tahun 1908 yang dikenal dengan masa kebangkitan nasional atau bangsa. Yang kedua, landasan sosiologis. Identitas nasional telah terbentuk dalam proses interaksi, komunikasi, dan persinggungan budaya secara alamiah, baik melalui perjalanan panjang menuju Indonesia merdeka maupun melalui pembentukan intensif pasca kemerdekaan. Yang ketiga, yuridis. Bentuk identitas nasional Indonesia menjadi penciri atau pembangun jati diri bangsa Indonesia meliputi bendera negara sang merah putih, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional atau bahasa negara, lambang negara Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Materi keempat, unsur-unsur dinamika dan tantangan identitas nasional. Menurut sumber legal formal, ada 4 identitas nasional. Yang pertama, bendera negara sang merah putih. Ketentuan tentang bendera negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 mulai pasal 4 sampai pasal 24. Bendera warna merah putih dikibarkan pertama kali pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, namun telah ditunjukkan pada peristiwa Sumpah Pemuda tahun 1928. Yang kedua, bahasa negara bahasa Indonesia. Ketentuan tentang bahasa negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 mulai pasal 25 sampai pasal 45. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara merupakan hasil kesepakatan para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, lambang negara Garuda Pancasila. Ketentuan tentang lambang negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 mulai pasal 46 sampai pasal 57. Di tengah-tengah perisai burung Garuda terdapat sebuah garis hitam tebal yang melukiskan khatulistiwa. Pada perisai terdapat 5 buah ruang yang mewujudkan dasar Pancasila. Yang pertama itu dasar ketuhanan yang Maha Esa, dilambangkan dengan cahaya di bagian tengah perisai berbentuk bintang yang bersudut 5. Yang kedua, dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, dilambangkan dengan tali rantai bermata bulatan dan persegi di bagian kiri di bawah perisai. Yang ketiga, dasar persatuan Indonesia, dilambangkan dengan pohon beringin di bagian kiri atas perisai. Yang keempat, dasar kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dilambangkan dengan kepala benteng di bagian kanan atas perisai. Dan yang kelima, dasar keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dilambangkan dengan kapas dan padi di bagian kanan atas perisai. Yang keempat, lagu kebangsaan Indonesia Raya. Ketentuan tentang lagu kebangsaan Indonesia Raya diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 mulai pasal 58 sampai pasal 64. Indonesia Raya merupakan lagu kebangsaan pertama kali dinyanyikan pada Kongres Pemuda II pada tanggal
1928. Yang kelima, semboyan negara Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Semboyan ini dirumuskan oleh para The Founding Fathers mengacu pada kondisi masyarakat Indonesia yang sangat pluralis yang dinamakan oleh Herbert Fett pada tahun 1960. Yang keenam, dasar falsafah negara Pancasila. Pancasila memiliki sebutan atau fungsi dan kedudukan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Kasus dan peristiwa dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu lunturnya nilai-nilai luhur dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara. Contohnya rendahnya semangat gotong royong, kepatuhan hukum, kepatuhan membayar pajak, kesantunan, kepedulian, dan lain-lainnya. Yang kedua, nilai-nilai Pancasila belum menjadi acuan sikap dan perilaku sehari-hari. Perilaku jalan pintas, tindakan serba instan, menyontek, plagiat, tidak disiplin, tidak jujur, malas, kebiasaan merokok di tempat umum, buang sampah sembarangan. Rasa nasionalisme dan patriotisme yang luntur dan memudar, lebih menghargai dan mencintai bangsa asing, lebih mengagungkan prestasi bangsa lain dan tidak bangga dengan prestasi bangsa sendiri, lebih bangga menggunakan produk asing daripada produk bangsa sendiri, lebih bangga menggunakan bendera asing daripada bendera merah putih, menyukai simbol-simbol asing daripada lambang atau simbol bangsa sendiri. Tantangan dan masalah yang dihadapi terkait dengan Pancasila telah banyak mendapat tanggapan dan analisis sejumlah pakar. Seperti Aziumardi Azra Tilaar pada tahun 2007 menyatakan bahwa saat ini Pancasila sulit dan dimarginalkan di dalam kehidupan masyarakat Indonesia karena yang pertama, Pancasila dijadikan sebagai kendaraan politik, yang kedua, Pancasila liberalisme politik, yang ketiga, lahirnya desentralisasi atau otonomi daerah. Menurut Tilaar pada tahun 2007, Pancasila telah terlanjur tercemar dalam era Orde Baru yang telah menjadikan Pancasila sebagai kendaraan politik untuk mempertahankan kekuasaan yang ada. Materi kelima, konsep dan urgensi integrasi nasional. Makna integrasi nasional, suatu negara bangsa membutuhkan persatuan untuk bangsanya dinamakan integrasi nasional. Integrasi nasional merupakan salah satu tolak ukur persatuan dan kesatuan bangsa. Kita dapat menguraikan istilah integrasi nasional dari dua pengertian, yaitu secara etimologi dan terminologi. Berikut ini disajikan beberapa pengertian integrasi nasional dalam konteks Indonesia dari para ahli atau penulisnya. Yang pertama yaitu menurut Safruddin Bahar pada tahun 1966, yaitu upaya menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintah dan wilayahnya. Yang kedua, Riza Nur Arfani pada tahun 2001, yaitu pembentukan suatu identitas nasional dan penyatuan berbagai kelompok sosial dan budaya ke dalam suatu kesatuan wilayah. Yang ketiga, Juliati Suroyo pada tahun 2002, yaitu bersatunya suatu bangsa yang menempati wilayah tertentu dalam sebuah negara yang berdaulat. Yang keempat, Ramlan Sobakti pada tahun 2010, yaitu proses penyatuan berbagai kelompok sosial budaya dalam satu kesatuan wilayah dan dalam satu identitas nasional. Jenis integrasi nasional, yang pertama yaitu integrasi bangsa, yang kedua integrasi wilayah, yang ketiga integrasi nilai, yang keempat integrasi elit massa, yang kelima integrasi tingkah laku atau perilaku integratif. Pentingnya integrasi nasional. Menurut Meron Weiner dalam Surbakti pada tahun 2010, dalam negara merdeka, fakta pemerintah yang berkeabsahan, legitimate, merupakan hal penting bagi pembentukan negara bangsa. Hal ini disebabkan tujuan negara hanya akan dicapai apabila terdapat suatu pemerintah yang mampu menggerakkan dan mengarahkan seluruh potensi masyarakat agar mau bersatu dan bekerja sama. Jenis-jenis integrasi. Dalam realitis nasional, integrasi nasional dapat dilihat dari tiga aspek, yakni aspek politik, aspek ekonomi, dan aspek sosial budaya. Materi keenam, landasan, dinamika, dan tantangan integrasi nasional. Yang pertama, perkembangan sejarah integrasi di Indonesia. Menurut Suroyo pada tahun 2002, ternyata sejarah menjelaskan masa kita sudah mengalami pembangunan integrasi sebelum bernegara Indonesia yang merdeka. Menurutnya ada tiga model integrasi dalam sejarah perkembangan integrasi Indonesia. Yang pertama itu model integrasi Imperium Majapahit. Model integrasi pertama ini bersifat kemaharajahan Imperium Majapahit. Model kedua, model integrasi kolonial. Model integrasi kedua atau lebih tepat disebut dengan integrasi atas wilayah Hindia Belanda Baru sepenuhnya dicapai pada awal abad ke-20 dengan wilayah yang terentang dari Sabang sampai Merauke. Model ketiga, model integrasi nasional Indonesia. Model integrasi ketiga ini merupakan proses berintegrasinya bangsa Indonesia sejak bernegara merdeka pada tahun 1945. Dalam sejarahnya, penumbuhan kesadaran berbangsa tersebut dilalui dengan tahapan-tahapan sebagai berikut, yaitu pertama, masa perintis. Masa perintis adalah masa mulai dirintisnya semangat kebangsaan melalui pembentukan organisasi-organisasi pergerakan. Yang kedua, masa penegas.
Masa penegas adalah masa mulai ditegaskan semangat kebangsaan pada diri bangsa Indonesia yang ditandai dengan peristiwa Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Masa ketiga, masa percobaan. Bangsa Indonesia melalui organisasi pergerakan mencoba meminta kemerdekaan dari Belanda. Yang keempat, masa pendobrak. Pada masa tersebut, semangat dan gerakan kebangsaan Indonesia telah berhasil mendobrak belenggu penjajahan dan menghasilkan kemerdekaan. Yang kedua, pengembangan integrasi di Indonesia. Ada 5 pendekatan atau cara bagaimana para pemimpin politik mengembangkan integrasi bangsa. Yang pertama yaitu adanya ancaman dari luar. Ancaman dari luar dapat menciptakan integrasi masyarakat. Yang kedua, gaya politik kepemimpinan. Gaya politik para pemimpin bangsa dapat menyatukan atau mengintegrasikan masyarakat bangsa tersebut. Yang ketiga, kekuatan lembaga-lembaga politik. Lembaga politik misalnya birokrasi juga dapat menjadi sarana pemersatu masyarakat bangsa. Birokrasi yang satu dan padu dapat menciptakan sistem pelayanan yang sama, baik, dan diterima oleh masyarakat yang beragam. Yang keempat, ideologi nasional. Ideologi merupakan seperangkat nilai-nilai yang diterima dan disepakati. Yang kelima, kesempatan pembangunan ekonomi. Jika pembangunan ekonomi berhasil dan menciptakan keadilan, maka masyarakat bangsa tersebut bisa menerima sebagai satu kesatuan. Sunyoto Usman pada tahun 1998 menyatakan bahwa suatu kelompok masyarakat dapat terintegrasi apabila yang pertama, masyarakat dapat menemukan dan menyepakati nilai-nilai fundamental yang dapat dijadikan rujukan bersama. Yang kedua, masyarakat terhimpun dalam unit sosial sekaligus memiliki cross-cutting affiliation sehingga menghasilkan cross-cutting loyalty. Yang ketiga, masyarakat berada di atas memiliki sifat saling ketergantungan di antara unit-unit sosial yang terhimpun di dalamnya dalam memenuhi kebutuhan ekonomi. Kebijakan strategi yang sebaiknya dilakukan di Indonesia. Yang pertama itu memperkuat nilai-nilai bersama, yang kedua membangun fasilitas, yang ketiga menciptakan musuh bersama, yang keempat memperkokoh lembaga politik, yang kelima membuat organisasi untuk bersama, yang keenam menciptakan ketergantungan ekonomi antar kelompok, yang ketujuh mewujudkan kepemimpinan yang kuat, yang kedelapan menghapuskan identitas lokal, yang kesembilan membaurkan antara tradisi dan budaya lokal, yang kesepuluh menguatkan identitas nasional. Pajak sebagai instrumen memperkokoh integrasi nasional. Salah satu ujian negara Republik Indonesia sebagaimana tersebut dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang tahun 1945 yaitu memajukan kesejahteraan umum. Kesejahteraan umum akan didapat atau dicapai lebih cepat apabila keuangan negara sehat, atau dengan kata lain negara memiliki dana yang cukup untuk membiayai seluruh kegiatan yang diperlukan untuk menunjang tujuan negara. Dinamika integrasi nasional di Indonesia. Sejak kita bernegara tahun 1945, upaya membangun integrasi secara terus-menerus dilakukan. Terdapat banyak perkembangan dan dinamika dari integrasi yang terjadi di Indonesia. Dinamika itu bisa kita lihat atau kita contohkan. Yang pertama menjadi 5, yaitu yang pertama integrasi bangsa. Tanggal 15 Agustus tahun 2005 melalui MOU di Vantaa, Helsinki, Finlandia, pemerintah Indonesia berhasil secara damai mengajak gerakan Aceh Merdeka. Yang kedua, integrasi wilayah. Melalui deklarasi Juanda pada tanggal 13 Desember tahun 1957, pemerintah Indonesia mengumumkan kedaulatan wilayah Indonesia, yakni lebar laut teritorial seluas 12 mil diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik ujung yang terluar pada pulau-pulau negara di Indonesia. Yang ketiga, integrasi nilai. Nilai apa yang bangsa Indonesia merupakan nilai integratif? Jawabnya adalah Pancasila. Yang keempat, nilai elit massa. Dinamika integrasi elit massa ditandai dengan seringnya pemimpin mendekati rakyatnya melalui berbagai kegiatan, misalnya kunjungan ke daerah tertentu. Integrasi tingkah laku, yaitu perilaku integratif. Mewujudkan perilaku integratif dilakukan dengan pembentukan lembaga-lembaga politik dan pemerintahan termasuk birokrasi. Yang kedua, tantangan dalam membangun integrasi. Dalam upaya mewujudkan integrasi nasional Indonesia, tantangan yang dihadapi datang dari dimensi horizontal dan vertikal. Dalam dimensi horizontal, tantangan yang ada berkenaan dengan pembelahan horizontal yang berakar-akar pada perbedaan suku, agama, ras, dan geografi. Sedangkan dalam dimensi vertikal, tantangan yang ada
adalah berupa celah perbedaan antara elit massa, di mana latar belakang pendidikan kekuasaan menyebabkan kaum elit berbeda dari massa yang cenderung berpandangan tradisional, sehingga hal ini memberikan kesan bahwa dalam kasus Indonesia dimensi horizontal lebih menonjol daripada dimensi vertikalnya. Baiklah, ada dua pertanyaan yang harus saya jawab. Yang pertama itu, apa yang bisa Anda berikan pada negara atau kontribusi Anda pada negara dengan status diri Anda saat ini? Sebagai mahasiswa, saya bisa memberikan kontribusi untuk negara dengan cara yang pertama itu, aktif berpartisipasi dalam kegiatan sosial di lingkungan kampus untuk meningkatkan kesadaran akan isu-isu penting. Yang kedua, ikut berperan aktif dalam organisasi mahasiswa untuk membangun kepemimpinan yang efektif. Yang ketiga, menginspirasi dan membimbing generasi muda untuk mengembangkan potensi mereka dalam bidang akademis, olahraga, seni, dan lain-lain. Bergabunglah bersama kami di kampus Universitas Muhammad Nasir Bukit Tinggi. Temukan potensi Anda di tengah lingkungan akademis yang inspiratif dan beragam. Silahkan kunjungi website kampus kami untuk informasi lebih lanjut atau daftarkan diri Anda sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.